Ya, terkait dengan siapkan bekal untuk akhirat kita nanti, ada artikel yang menarik nih. Seperti apa sih sebenarnya harus cara cerdas kita untuk menyiapkan bekal untuk akhirat nanti? Kita simak bersama sebuah artikel berikut ini. Kronologi 52 warga dari Ponorogo yang termakan isu kiamat beli pedang kiai seharga 1 juta rupiah hingga jual aset untuk bekal akhirat. Katimun, seorang warga desa Watu Bonang, berhasil mempengaruhi sebagian warga dengan informasi yang sesat. Ia menyampaikan bahwa kiamat sudah dekat dan jika ingin menjadi bagian dari jemaah maka akan terhindar dari kiamat. Nah, jemaahnya kemudian diminta untuk menjual aset untuk bekal di akhirat. Katimun juga meminta jemaahnya untuk membeli pedang yai seharga 1 juta rupiah. Istighfar dulu kali ya, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Ini nih contoh nyata bahwa ketika kita tidak punya ilmu yang baik terkait dengan menyiapkan bekal untuk akhirat, bisa tersesat kayak begini ya, Ustaz ya. Disuruh beli pedang yai, orangnya mau lagi jual aset. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi memberikan satu semacam informasi tapi juga ada peringatan di dalamnya. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Cerdas kata Nabi. Dan dia beramal untuk persiapan kelak di akhirat nanti. Kiamat itu pasti. Kiamat itu janji Allah, janji Nabi. Bahkan mengimaninya adalah kewajiban. Karena itu salah satu rukun dari keimanan seseorang. Tapi kemudian kapan datangnya? Itu rahasia Allah. Kapan tibanya? Tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hari penghujung, benar. Kita ada di hari akhir, iya. Makanya nabinya pun juga nabi yang terakhir diutus di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kemudian ini dimanfaatkan untuk oknum dengan menakut-nakuti warga atau jamaah untuk mengais keuntungan pribadi, mengambil keuntungan pribadi. Jelas ini salah. Dan jelas persiapan semacam itu bisa menjadi persiapan yang tidak cerdas. Beli pedang buat apa? Lawan malaikat. Lawan syaitan. Lawan syaitan. Kelak di akhirat. Syaitan udah nggak berdaya kelak nanti di akhirat. Nah, artinya jangan sampai apa yang menjadi niat baik kita tapi justru salah tempat, salah sasaran. Sedekah cakep, memberikan hadiah bagus, berinfak TOPBGT. Tapi jangan sampai kita melakukan itu karena atas dasar kebodohan kita. Sehingga, waduh, ini kata Kiai, kalau seandainya kita nanti kasih duit dia 1 miliar, kita nggak kedapatan kiamat. Iya, hidupnya mungkin bisa jadi tidak dapat kiamat. Karena kiamat itu walaupun akhir zaman, tapi ada step by step yang mesti dilewati yang bisa jadi kita tidak sampai di masa itu. Tapi kiamat itu pasti, iya, dibangkitkan setelah itu, benar. Maka persiapannya adalah mumpung masih hidup Kak Yasir, manfaatkan mata ini untuk baca Quran, telinga ini untuk mendengarkan nasihat, lisan ini bicara yang baik-baik, badan ini dipakai untuk akhlak menyenangkan orang, jidat ini dipakai untuk sujud, hati ini dipakai untuk berbaik sangka kepada siapapun, tangan ini dipakai untuk menyalurkan harta kepada yang membutuhkan, kaki ini dilangkahkan ke tempat yang mendatangkan pahala.
Itu persiapannya Kak Yasir. Betul. Itu bekal yang nanti pada saat kita menghadap Allah, itu udah banyak di kantong kita, udah banyak di tas kita, udah banyak di tentengan yang kelak akan kita bawa menuju kampung akhirat. Kita kalau mau pulang kampung gimana sih Kak Yasir? Iya, well prepare banget. Apaan aja Semua dibawa. Sampai anak di depan, bapak di tengah, anak lagi di belakang bapaknya, lanjut emaknya, baru bekalnya, motor bebek itu bisa muat karena dipasang papan selancar panjang banget. Biar muat gitu. Biar muat. Untuk apa? Menyenangkan hati, menyenangkan diri saat nanti mudik, semua orang bergembira. Saat sampai di kampung halaman, semua orang ceria, termasuk diri kita. Itu cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak bakal dia bisa begitu. Berarti termasuk cerdas dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan di kekal itu ya? Nah, kalau kecerdasan menyiapkan bekal pulang kampung saja kita mampu, padahal itu kampung dunia, yang hari ini pulang seminggu balik lagi, apalagi kampung akhirat. Yang jalannya panjang Kak Yasir. Dari dunia kita masuk ke alam barzah. Di alam barzah kita menanti datangnya kiamat tiba. Setelah itu kita dibangkitkan, lalu kita berada di padang mahsyar. Di sana kita akan dihisab, dihitung, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mizan, ditimbang segala amal kita yang hari ini kita kerjakan. Supaya timbangannya berat nanti, kebaikannya. Setelah itu ada sirat, ada jembatan yang begitu panjang, begitu jauh, begitu tipis untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menyiapkan kendaraan hebat. Kalau mau cepat mesti mahal, olinya mesti cakep, mereknya juga mesti keren. Begitupun nanti saat di akhirat, sehingga ada kurban saat di dunia. Mudah-mudahan kurban yang diterima oleh Allah itu bisa menjadi kendaraan yang mempercepat kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekarang kita siapinnya Kak Yasir.